Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selamat menyimak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan materi yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang Bu Ros mau nanya nih, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya nggak ya? Tanaman juga butuh air loh, teman-teman, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan juga memiliki banyak manfaat loh teman-teman bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam ya teman-teman. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Apa aja sih faktornya? Dan apa itu pertumbuhan tanaman? Dan perkembangan tanaman itu apa sih? Yuk sama-sama simak materinya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Yang kedua adalah hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis, air dan kelembapan, suhu udara, dan kesuburan tanaman. Bahasan selanjutnya adalah perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama generatif, yang kedua adalah vegetatif. Di Bu Ros sudah menjelaskan bahwa perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Pembahasan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Cara perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara loh. Yang pertama secara alami tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah secara buatan dengan bantuan manusia. Tadi Bu Ros sudah menjelaskan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang dimana dapat dilakukan dengan cara 1. Tunas, 2. Tunas daun, 3. Umbi batang, 4. Umbi lapis, 5. Umbi akar, 6. Spora, dan 7. Akar rizoma. Dan yang kedua adalah vegetatif buatan, yang dimana dapat dilakukan dengan cara 1. Mencangkok, 2. Mengantet atau menyambung, 3. Okulasi atau menempel, 4. Stek batang, dan 5. Merunduk. Sekarang Bu Ros akan menjelaskan tentang vegetatif alami yang dimana tanpa bantuan manusia. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya adalah nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Teman-teman bisa ya perhatikan gambar yang sudah ada di PowerPoint. Yang kedua adalah tunas daun.
Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Teman-teman juga bisa lihat ya di gambar bentuknya. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah buah kentang. Dan yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadang makanan. Contohnya adalah wortel dan singkong. Teman-teman bisa lihat ya dari gambar. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah. Dan yang keenam adalah spora. Contohnya lumut dan pakuan. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau rizoma. Batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Sekarang kita masuk ke vegetatif buatan yang dimana menggunakan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah. Contohnya adalah pohon rambutan dan pohon mangga. Yang kedua adalah stek. Perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Teman-teman bisa perhatikan di gambar ya. Yang ketiga adalah menyambung. Perkembangbiakan dengan menyambung dua batang yang sejenis. Contohnya adalah rambutan dan pohon mangga. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Perkembangbiakan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain yang sejenis. Contohnya adalah pohon mangga dan pohon rambutan. Teman-teman bisa perhatikan di gambar ya. Yang terakhir adalah merunduk. Perkembangbiakan dengan cara membenamkan batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya adalah pohon stroberi. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sekarang Bu Ros akan memberikan tugas kepada teman-teman. Yang pertama, carilah di sekitar rumahmu ada tanaman atau sayuran apa sajakah di sana, maksimal 10 ya banyaknya. Kedua, jika di rumahmu ada tanaman atau sayuran, termasuk perkembangbiakan apa saja sih tanaman atau sayuran tersebut? Yang ketiga, teman-teman bisa membuat tabel seperti yang ada di gambar tersebut. Ya, itu saja tugasnya. Lalu, boleh teman-teman bisa mengerjakannya di buku tulis atau di kertas HVS.